Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang statistika bersama saya, Pak Pram. Apa saja yang akan kita pelajari dalam statistika kali ini? Kita akan belajar membaca data, membuat tabel, dan membuat diagram batang. Tapi pertama, apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk analisis atau kesimpulan. Bagaimana membuat tabel? Berikut adalah data hasil ulangan matematika seluruh siswa di kelas 4A. Kita langsung ke contoh soal ya. Hasil ulangannya adalah 70, 80, 60, 70, 80, 90, 90, 50, 70, 80, 60, 100, 70, 80, 70, 60, 180, 90, dan 80. Buatlah tabel berdasarkan data tersebut. Untuk membuat tabel, kita siapkan dulu nilai, turus, dan frekuensi. Nilainya kita tuliskan dari yang terkecil, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Turus adalah garis-garis penghitung. Kalau ada satu, kita beri satu garis. Yang pertama 70, kita beri satu garis bantu di sini, satu turus, satu. Kemudian 80, kita beri satu turus di sini, 80. 60, 70, kita ke sini lagi, 80, kita kasih garis lagi di sini, 90. Oh, 90-nya dua kali, berarti kita buat dua garis. 50, ada satu. Kita letakkan di sebelah nilainya, 70. Ada satu lagi, 80. 60. 100, kita taruh di sini, 70. 80. 70 lagi. 60. 100. 80. 90. Dan terakhir 80. Nah, setelah mendapatkan turus, kita tentukan frekuensinya. Berapa banyak turus yang dituliskan pada setiap nilai? Nilai 50. Frekuensinya ada berapa banyak dituliskan turus? Sebanyak satu kali. Nilai 60 ada 3. Nilai 70 ada berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nilai 80 ada 6. Nilai 90 ada 3. Dan nilai 100 ada 2. Nah, sekarang kita tinggal membuat tabelnya. Bagaimana membuat tabelnya? Kita buat tabel berupa nilai dan frekuensi saja, turusnya tidak perlu. Jadi nilai 50 kita masukkan frekuensinya, banyaknya ada satu anak yang mendapat 50, ada 3 anak yang mendapat 60, ada 5 anak yang mendapat 70, ada 6 anak yang mendapat 80, ada 3 anak yang mendapat 90, dan ada 2 yang mendapat nilai 100. Kemudian jumlah frekuensi ini kita jumlahkan, 1 ditambah 3, 4, ditambah 5, 9, 9 ditambah 6, 15, 15 ditambah 3, 18, 18 ditambah 2, 20. Betul, jadi jumlahnya ada 20 siswa di kelas 4A. Sekarang kita akan lihat bagaimana membuat diagram batangnya. Berikut adalah data hasil ulangan matematika seluruh siswa di kelas 4A, sama seperti tadi. Kalau tadi kita melakukannya dengan membuat turus, sekarang kita akan membuatnya tanpa turus. Kita cukup memberi tanda 50. Ada berapa banyak yang mendapat nilai 50? Oh, hanya ada satu. Kita beri tanda di sini 50. Tidak ada lagi yang lain, maka kita tulis di sini 1. Kita beri tanda yang berbeda, warna berbeda untuk nilai 60. Ada 1. Kemudian ada lagi di sini 2. Ada lagi di sini 3. Sudah habis,
Kita tuliskan jumlahnya, frekuensinya 3. Angka 70, kita hitung 70 dengan warna yang berbeda, 1 hijau misalnya ya, 2, 3, 4, 5, ada 5, 70, 80 kita beri warna berbeda lagi, orange ini misalnya 80, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 80 ada 6, kita tuliskan di sini. 90 kita beri tanda dengan warna yang berbeda, pink, merah muda. 90 ada 2, ada 3. 90 nya 3 kita masukkan frekuensinya, dan 100 kita beri tanda dengan warna hijau, ada 2, maka frekuensinya kita tuliskan 2. Jumlahnya kita hitung dari atas, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ada berapa? Ada 20. Iya, betul sekali. Sekarang kita buat diagram batangnya. Berdasarkan tabel ini kita bisa membuat diagram batang. Untuk membuat diagram batang kita siapkan dulu sebuah garis mendatar, garis horizontal, garis mendatar, dan kita beri tanda X. Biasanya garis yang mendatar disebut sumbu X. Kemudian garis yang tegak lurus ke atas, ini kita beri tanda Y atau sumbu Y. Nah, yang X ini adalah untuk nilai. Maka kita tuliskan nilainya dengan rapi, dengan jarak yang sama. Mulai dari yang terkecil 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian untuk yang garis sumbu Y yang tegak ke atas ini disebut sebagai garis frekuensi. Untuk meletakkan nilai frekuensinya mulai dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita akan membuat diagram batangnya. Diagram batang biasanya berbentuk persegi panjang, yang panjangnya berbeda tergantung pada besarnya frekuensi, tapi lebarnya sama ya. Nah, dalam hal ini panjang itu menjadi tinggi, tingginya berbeda. Kita lihat yang 50. 50 frekuensinya adalah 1, maka pada garis 1 ini kita buat persegi panjang mulai dari garis X0, ini adalah 0, garis X sampai angka 1. Tidak boleh lebih dari 1 ya, karena di sini frekuensinya 1. Kemudian 60 itu kalau dari tabel frekuensinya 3, maka harus pas di garis 3. 60 ada 3. 70 ada 5, maka kita buat sampai di garis yang kelima. 80 ada 6, maka 80 sejajar dengan letak garis 6. 90 ada 3, sesuaikan dengan letak frekuensi 3, dan 100 ada 2, berarti hanya sampai di garis yang kedua ini. Nah, mudah ya. Sekarang kita akan coba dengan contoh soal yang lain. Di dalam kelas 4A ada 15 siswa yang memiliki kegemaran berbeda-beda. 4 siswa gemar renang, 3 siswa gemar bulu tangkis, 6 siswa gemar bermain futsal, dan 2 siswa gemar bermain basket. Buatlah tabel kegemaran siswa di kelas 4A. Oke, berarti ada kegemaran dan ada frekuensi. Kita buat tabelnya, kegemaran dan frekuensi. Mulai dari yang pertama, kita tuliskan cabang olahraga yang pertama adalah renang. Yang gemar renang ada 4 orang, yang gemar renang 4. Kemudian bulu tangkis, berapa banyak yang gemar bulu tangkis? Ada 3. Lalu futsal, yang gemar futsal ada 6. Kemudian yang gemar bermain basket ada 2, kita tulis basket 2. Jumlahnya, benarkah jumlahnya 15 siswa? Kita hitung, 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 6, 13, 13 ditambah 2, 15. Berarti sudah tepat tabel yang kita buat. Sekarang kita buat diagram batangnya.
Sama seperti tadi, kita siapkan garis mendatar sebagai sumbu X dan garis yang tegak ke atas sebagai sumbu Y. Garis yang mendatar sumbu X ini untuk tempat kegemaran, dan garis yang ke atas, yang tegak ke atas sumbu Y untuk tempat frekuensi. Kegemarannya mulai dari renang, kita tuliskan dulu, bulu tangkis, futsal, dan basket. Sumbu Y untuk tempat frekuensi, kita letakkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita masukkan renang. Ada 4 siswa, 4 anak gemar renang, maka kita buat persegi panjang yang tingginya sampai di titik atau garis keempat ini. Lalu bulu tangkis ada 3, maka kita buat persegi panjang yang tingginya sampai titik atau garis ketiga. Futsal ada 6, kita buat sampai di tempat frekuensi 6. Basket ada 2, kita buat sampai di garis frekuensi yang kedua. Mudah ya? Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Seorang pedagang beras mendata hasil penjualannya dalam 6 bulan terakhir di tahun 2020. Pada bulan Juli penjualannya 10 ton, bulan Agustus 12 ton, bulan September 8 ton, bulan Oktober 11 ton, bulan November 10 ton, dan bulan Desember 16 ton. Buatlah tabel penjualan beras pedagang tersebut. Sudah tersedia tabelnya, kita tinggal isikan bulan dan frekuensinya saja. Bulan yang pertama adalah bulan Juli. Juli sebanyak 10 ton. Bulan Agustus 12 ton, Agustus 12 ton. Kemudian September 8 ton. Lalu Oktober 11 ton. Kemudian November 10 ton. Dan Desember 16 ton. Kemudian terakhir jumlahnya, jangan lupa total penjualan dalam 6 bulan terakhir adalah 10 ditambah 12, 22. 22 ditambah 8, 30. 30 ditambah 11, 41. 41 tambah 10, 51. 51 ditambah 16 berapa? 67 ton. Jadi selama 6 bulan penjualannya adalah sebanyak 67 ton beras. Kemudian diminta membuat diagram batang. Sama caranya, kita siapkan garis mendatar dulu sebagai sumbu X dan garis yang tegak ke atas sebagai sumbu Y. Sumbu X kita pakai untuk nama bulannya, bulan penjualannya. Kita tulis dulu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Diusahakan jaraknya sama ya supaya rapi. Lalu frekuensinya. Nah, karena frekuensinya nilainya cukup besar, maka kita buat dari 0, 2, lompat 22 saja ya. 2 dalam ton, 2 ton, 4 ton, 6 ton, 8 ton, 10 ton, 12 ton, 14 ton, 16 ton, dan seterusnya. Bagaimana untuk frekuensi yang nilainya ganjil? 1 berarti ada di tengah-tengah antara 0 dan 2 di sini. 3 juga ada di tengah-tengah antara 2 dan 4, dan seterusnya. Kita lihat bulan Juli. Bulan Juli penjualannya ada 10 ton. Maka kita buat diagram batang sampai di batas garis 10. Frekuensi 10 ton. Kemudian bulan Agustus 12 ton. Kita buat dengan warna yang berbeda, 12 ton. September ada 8 ton sampai di titik atau di garis yang frekuensi 8. Oktober ada 11. Nah, 11 berada di tengah-tengah antara 10 dan 12. Berarti ini tempatnya di tengah-tengah sini. November ada 10 ton. Kemudian Desember 16 ton. Sampai di titik atau di garis yang sejajar dengan titik frekuensi 16 ton.
Udah ya? Mudah sekali. Nah, contoh lain berikut. Kita akan membaca diagram. Perhatikan diagram batang nilai ulangan IPA kelas 4 berikut ini. Nilai ulangan kelas 4-nya ada 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lalu ada frekuensinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika ada pertanyaan, berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 70? Kemudian berapa siswa yang mendapat nilai lebih besar dari 70, lebih dari 70, dan berapa banyak jumlah siswa kelas 4 yang mengikuti ulangan IPA? Kita coba satu-satu ya, mulai yang pertama dulu. Berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 70? Di sini 70, berarti yang kurang adalah 50 dan 60. Ada berapa banyak yang mendapat kurang dari 70? Kita hitung dulu, yang 50 ada 2. Kemudian yang 60 ada 3, berarti 2 ditambah 3. Hasilnya ada 5, maka ada 5 siswa yang mendapat nilai kurang dari 70. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 70 ada 5 orang. Lalu berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 70? Lebih besar dari 70. Itu 80, 90, dan 100. Kita masukkan satu-satu ya. Yang 80 ada 8 orang. Kemudian yang 90 ada 7 orang. Kenapa 7? Karena ini sejajar dengan titik frekuensi 7 garisnya. Lalu yang 100 ada berapa ini? 100, betul, yang 100 ada 4. Sekarang kita tinggal jumlahkan, 8 ditambah 7 tambah 4 ada berapa? Ada 19. Maka siswa yang mendapat nilai lebih dari 70 ada 19 orang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan C. Berapa banyak jumlah siswa kelas 4 yang mengikuti ulangan IPA? Berarti semuanya yang mengikuti ulangan IPA ini semuanya. Yang 50 ada 2 orang, kita tulis 2 ditambah yang 60 ada 3. Yang 70 ada berapa ini? Ada 6. Tambah 6 lagi. Yang 80 ada 8. Tambah lagi yang 90 ada 7 orang. Dan yang mendapat 10 ada 4 orang. Kita hitung jumlahnya, coba ada berapa? 2 ditambah 3, 5 ditambah 6, 11. 11 ditambah 8, 19. 19 tambah 7 berapa? 26. 26 ditambah 4? Benar sekali, 30. Jadi, siswa yang mengikuti ulangan IPA, siswa kelas 4 yang mengikuti ulangan IPA ada 30 orang. Mudah sekali kan? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.